Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbahagia sekali pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya pemirsa Damai Indonesiaku. Hari ini kita berjumpa dalam acara spesial Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Syasha. Halo Syasha, apa kabar? Halo, terima kasih Mas Agung, apa kabar baik. Dan kali Yai, ini apa kabar? kita akan mengusung tema Idul Fitri, Ya. jadikan momentum perbaikan diri yang akan diisi oleh narasumber kita. Ya, siapa yaitu saja? Ada Kiai Khalil Nafis, Habib Nabil Al-Musawa, Ustazah Syifa Nur Fadilah, Kiai Jujun Junaidi, dan Kiai Haji Syarif Matnaji. Masya Allah. Dan tema kita tentang Idul Fitri, jadikan momentum perbaikan diri. Nah, tema yang pertama apa nanti akan disampaikan oleh Kiai Khalil? Yang disampaikan adalah Idul Fitri meningkatkan kualitas keimanan. Masya Allah. Dan inilah pemirsa Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita takbir kepada Allah Subhanahu wa taala di Idul Fitri. Di hari yang cerah, dalam hari kemenangan dan hari kegembiraan. Ibu bapak, gembiranya karena apa? Karena makan-makan, kue banyak, atau merasa sudah berat badan turun. Ibu bapak kita bahagia dan gembira karena apa? Karena kita dapat kemenangan melawan hawa nafsu. Karena musuh kita yang paling besar bukan dari luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Dan hari ini kita rayakan kemenangan kita, maka kita takbir Allah. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki agama kita mudah. Ibu bapak, nggak ada yang kesulitan, asalkan niatnya kuat. Pada saat yang berpuasa kemarin terasa nyaman. Hanya orang yang tak punya niat kuat, tidak punya iman yang kuat, pasti puasa terasa beban. Tapi bagi kita yang kuat imannya,
pengen nambah, maka Nabi ingin selamanya itu dalam 1 tahun adalah Ramadan. Gimana cara kita membina suasana Ramadan? Ada puasa yang sifatnya bulanan, ayyamul bid, itu revitalisasi Ramadan. 13, 14, 15, terang bulan. Kalau pengen revitalisasi setiap minggu, ada puasa Senin. Mau 2 hari sekali ada, puasa apa? Daud. Itu revitalisasi Ramadan kita. Allah menghendaki mudah dalam beragama kita. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita ibu bapak sekalian yang tidak melihat bulan, kemudian kemungkinan ini ya masih belum sempurna untuk kita bulan Ramadan ini, maka disempurnakan menjadi 30. Karena kalau bulan Hijriah kalau tidak 29 enggak ada yang 31 dan tidak ada yang 28. Mungkin di antara kita ada yang senang bulan itu 28 karena apa? Cepat gajian. Di bulan Hijriah enggak ada yang 28. Kalau di Miladiyah masih ada yang 28. Kadang-kadang Februari 2 yang gajian senang, yang ngasih gaji pusing. Karena cepat ngasih gaji dalam sebulan. Ibu bapak sekalian, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita dalam keadaan kemenangan maka takbir untuk menunjukkan apa? Biar kita tidak sombong. Biar kita enggak merasa hebat sendiri. Siapa yang hebat? Adalah Allah. Siapa yang kuat? Siapa yang lebih besar? Maka kita nyebut Allahu Akbar. Ini kalimat sakral. Kita proses 1 bulan untuk kita berpuasa. Melawan hawa nafsu kita, kita takbir kepada Allah. Makanya ada macam-macam takbir di seluruh dunia. Di kita itu ada takbir keliling. Makanya kalau ada daerah yang melarang takbir keliling karena tidak tahu meriahnya kita menang di Idul Fitri ini. Kalau ada beberapa tempat yang melarang kita menggunakan pengeras suara untuk takbir karena tidak tahu betapa khidmahnya, betapa pentingnya kita takbir. Itu perintah Allah, kita menang, kita menang, kita menang. Di Islam Bapak Ibu sekalian sangat toleran apalagi di Indonesia. Boleh dia tidak beragama Islam, boleh ikut takbiran, boleh. Bahkan kita kemarin ketika bulan Ramadan, di mana-mana ada buka puasa. 2 tahun kita enggak pakai buka puasa karena kena COVID. Kemarin meriah sekali di dalam Ramadan orang yang buka puasa. Termasuk yang enggak puasa, ikut buka puasa. Nah yang senyum-senyum yang pengalaman. Enggak puasa, enggak ikut lelah, enggak ikut haus. Tapi kalau buka puasa makannya paling banyak. Nah ibu bapak sekalian di Islam Indonesia ini akulturasi. Gimana agama menjadi budaya. Jadi tidak perlu mempertentangkan budaya dengan agama. Tidak perlu agama dipertentangkan dengan budaya. Kenapa? Karena cara dakwah kita di Indonesia, cara beragama itu dielaborasi dengan budaya sehingga nyaman. Ada beduk. Gak usah diharamin beduk. Itu tanda bukti orang yang jauh-jauh barangkali yang gak dengar. Dulu belum ada speaker pakai beduk. Untuk memberitahu kalau itu waktunya sholat sudah sampai. Nah kita di Ramadan tadi ada beduk. Kiai Jujun itu tadi baca takbirnya Masya Allah. Menyentuh hati. Bagaimana dihayati, maknanya juga direnungi. Sehingga yang mendengar pun kebawa, larut. Dengan apa? Ada beduk di situ. Apakah bid'ah apa? Tidak, itu budaya di mana kita merayakan kemenangan dengan berbeda-beda. Mungkin di tempat lain ada yang merayakan dengan apa? Yang penting jangan sampai kita ini foya-foya dan sampai itu keluar dari Islam dan ada yang haram. Takbir, di mana-mana takbir. Tidak ada di dalam diri kita ini yang rasa sombong kalau kita bertakbir dan dihayati. Kecuali takbirnya tidak dihayati. Walitukabbiru ala ma hadakum. Ibu bapak sekalian kita dapat hidayat dari Allah. Mendapatkan petunjuk dari Allah. Enggak semua orang mendapat hidayat. Ada orang pinter, orientalis. Mungkin dia hafal Quran. Mungkin dia ngerti tafsir Al-Quran. Tetapi oleh Allah tidak diberi hidayat, dia tidak bisa beriman. Para pengkaji-pengkaji tentang Islam banyak, tapi dia tidak masuk Islam. Mungkin di antara kita banyak yang tahu sholat malam, tapi kalau belum dapat hidayat malas bangun. Makanya di bulan Ramadan kemarin dilatih apa? Sholat tarawih.
Sholat tarawih itu ada yang mengatakan adalah sholat malam. Ibu bapak sekalian, semales-malesnya dalam setahun kita ada sholat malam namanya awal-awal Ramadan itu penuh sampai belakang, lama-lama tinggal di depan saja. Ini yang banyak yang paradok di antara kita. Awal-awal yang masih percobaan, masih latihan, masjid penuh. Pas akhir Ramadan harusnya kita mencari dan mendambakan Lailatul Qadar, orang kita malah sibuk dengan bikin kue dan pulang kampung. Ini paradok. Sehingga di bulan Ramadan harusnya kita makan ini 2 kali hanya ketika buka dan sahur. Ini di bulan Ramadan di antara kita ada yang makan 4 kali sampai 5 kali. Ba'da maghrib makan, ba'da isya makan, ba'da tarawih makan, mau tidur makan, sahur makan lagi. Padahal Allah mengajarkan kita selain kita sholat malam, kita juga saving for caring. Coba ibu bapak sekalian, kalau sehari makan 3 kali per makan 50.000, maka berarti kita makan 2 kali saving berapa? 50.000. Karena kita saving 50.000, berarti yang di saving bukan hanya ditabung oleh kita, tapi kita dermakan di bulan Ramadan. Yang sunnah itu pahalanya seperti wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pemirsa Damai Indonesiaku, di sebelah saya sekarang sudah ada 2 bidadari cantik. Ada Ibu Dian dan juga Ibu Ninik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, suaranya sangat-sangat syahdu ya ibu-ibu ya. Nah, Ibu Dian dulu ya. Ibu Dian, Lebaran tahun ini apakah mudik Ibu? Insya Allah saya mudik ke Surabaya. Surabaya, luar biasa. Berarti keluarga di Surabaya semua? Ya. Oh begitu. Nah, perginya berarti habis ini, hari ini? Insya Allah. Iya, hari ini. Iya, baik. Kalau begitu, mumpung kita lagi disaksikan oleh masyarakat satu Indonesia, nah adakah pesan dan juga mungkin salam untuk keluarga di Surabaya, Ibu? Kepada keluarga kami di Surabaya, sampai jumpa di kampung halaman. Doakan kami dalam perjalanan semoga lancar sampai tujuan dan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Lalu satu lagi Ibu Ninik. Ibu Ninik mudik atau tidak Ibu Lebaran tahun ini? Saya tidak mudik Lebaran tahun ini. Tidak mudik, berarti keluarga di mana Bu? Keluarga alhamdulillah di Jakarta semua. Di Jakarta, berarti kumpulnya di Jakarta. Iya, Oh betul. berarti tidak bersedih ya Ibu ya. Oke, tetap masih bisa berkumpul dan berbahagia bersama keluarga berarti ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu ada pesan ataupun salam bagi keluarga yang hari ini mungkin nanti pulang ketemu ya Bu ya? Silahkan Ibu. Insya Allah. Ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua keluarga yang di rumah. Semoga sehat-sehat selalu dan kita semua bisa bersilaturahim pada Hari Raya Idul Fitri ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian dan Ibu Ninik. Nah pemirsa, kita masih akan menyaksikan tausiah berikutnya. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri, dan seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Kiai Khalil bahwa orang yang berhasil untuk bisa melampaui ujian demi ujian di bulan suci Ramadan, maka dia akan terlahir sebagai manusia yang fitrah. Tentunya manusia yang fitrah adalah manusia yang semakin meningkat kualitas ibadahnya. Kami persilakan kepada Habibana Al-Musawa. Tafadhol Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di majelis ini maupun juga para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, ya di rumah masing-masing yang sedang hari ini merayakan Idul Fitri. Senang nggak Bu? Bapak-bapak senang Pak? Senangnya kenapa? Makan.
Baik, Masya Allah. Ya baik. Jadi sebelum para kiai, para ulama nanti membahas panjang lebar, saya ingin membahas dulu sebenarnya Idul Fitri itu apa sih? Ya, kita sering berkali-kali melakukan Idul Fitri, merayakan Idul Fitri, tapi maknanya kita paham apa enggak? Insya Allah semua udah paham, saya ngulang aja. Jadi Idul Fitri itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, asal katanya bahasa Arab ada ya'udu. Artinya adalah kembali, ya. Kemudian fitri itu berasal dari bahasa Arab, ini ada dua makna, ya. Yang pertama adalah aftara, ya. Kata aftara, ya. Kemudian yaftiru artinya adalah makan tadi, ya, kata Bapak tadi, ya. Jadi maksudnya Idul Fitri itu dari asalnya enggak boleh makan menjadi boleh makan, ya. Asalnya enggak boleh berbuka maka boleh berbuka. Makanya ada kalau misalnya kita ini ngajak orang untuk futur gitu kan, iftar. Artinya adalah makan, ya. Tapi ada makna selain daripada itu, yaitu dia juga berasal dari kata fatara yuftiru, ya. Fatara yaftiru, ya. Kata fatara yaftiru itu artinya adalah fitrah. Kenapa disebut fitrah? Masa kembali kepada fitrah, kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasanya iman dengan ihtisab di bulan Ramadan diampuni dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini tiga-tiganya Bukhari wa Muslim lafaznya, ya. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman mengharap ridha Allah diampuni dosa. Barang siapa yang bangun di malam hari bulan Ramadan tarawih, tahajud, iman dan mengharap ridha Allah diampuni dosanya. Barang siapa yang bangun pada saat malam Lailatul Qadar dengan iman ihtisab kepada Allah diampuni. Maka para ulama menyatakan ketika kita melewati Ramadan itu seolah-olah kayaumi waladathu ummuh, seperti pada hari dilahirkan, yaitu kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, dalam keadaan fitrah bersih. Maka jangan dikotorin lagi ya Bu, ya. Ini lihat di bajunya aja pada putih-putih begini, Masya Allah. Ya mudah-mudahan hati kita putih semua, amin. Nah itu yang pertama. Kemudian tolong kita semua ketika melakukan Ramadan, Idul Fitri, jangan kemudian menyakiti orang yang lain, ya. Misalnya apa? Jangan pakai lebaran. Wah, Idul Fitri aja. Lebaran itu enggak ada dalam Islam. Lebaran itu para ulama kita awalnya dulu menyatakan kalau orang lagi pas Idul Fitri itu masang taplak Bu, yang besar, yang lebar supaya orang bisa makan-makan. Maka disebut lebaran. Hati kita pun lebar, ya, maka disebut lebaran. Asal katanya itu. Baik nggak begitu? Baik. Jadi jangan pakai lebaran, Idul Fitri aja, ya. Kemudian jangan makan ketupat di lebaran terus-terusan, itu nggak ada contohnya. Jangan. Ketupat itu asal katanya konon, ya. Saya dengar dulu di pesantren itu adalah jamak daripada mufrodnya kupat. Kupat itu ngaku lepat, ya. Bahasanya Ajengan Jujun sama Kiai Syarif. Orang Jawa, orang Sunda ngaku lepat. Bagus nggak ngaku lepat? Bagus. Jadi yang begini-begini itu nyakitin orang Muslim yang lain, ya. Kita ini sekarang jaga diri kita, jangan sampai kita seperti itu, ya. Ada lagi apa? Ada lagi jangan baca minal aidin wal faizin. Itu kan sama aja dengan kita mau kembali maksiat. Kayaknya anak saya yang paling kecil aja 5 tahun tahu maknanya bukan itu, ya. Ada Bu yang kita pengen kembali maksiat ngucap begitu? Nggak ada. Husnuzon sama orang Islam, ya. Karena ada yang begitu, jangan takabbalallah. Betul, takabbalallah minna wa minka, takabbalallah minna wa minkum, itu ucapan para sahabat, bukan Rasul loh. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mauquf, berhenti sama para sahabat. Tapi lafaznya pun beda-beda mereka, ya.
Nah, kita mau minal aidin wal faizin enggak apa-apa. Apa minal aidin wal faizin itu, Bu? Bapak-bapak sekalian. Itu dari doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Doa itu. Ya Allah, jadikan kami semua untuk menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah dan juga mendapatkan balasan surga dari Allah. Bagus enggak doa begitu? Insya Allah. Jadi ini penting kita ketika di hari Idul Fitri seperti ini, besok-besok masing-masing saling menghormati. Ya, kita mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, ahsan, bagus. Ya, itu adalah doanya para sahabat. Tapi kita mau minal aidin wal faizin. Itu sama dengan kembali kepada sebelumnya. Maksiat, salah, ya. Sama dengan keset, Bu. Keset itu biasanya ditulisin apa di atasnya? Welcome. Apa artinya welcome itu keset? Kayaknya orang paling bahlul aja tahu, artinya bukan itu. Kebetulan aja dia tulis di situ. Maknanya adalah selamat datang, kita aja tahu walaupun ditulis di keset gitu ya. Jadi jangan mudah memvonis orang lain. Nah, kemudian ada lagi istilah halal. Apa? Halal bi. Nah, apa halal bi halal? Orang Arab aja nggak tahu itu. Maksudnya para ulama kita yang terdahulu adalah kita kembali melaksanakan makan di siang hari itu halal hukumnya. Ya, tapi makannya harus dengan rizki yang jadi halal bi halal. Itu tujuannya, husnuzan aja. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadikan momen ini untuk menyakiti saudara kita sesama muslim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih kepada Habib Nabil telah memaparkan tausiah mengenai peningkatan kualitas ibadah. Dan sekarang di samping saya telah ada Ustazah Syifa Nur Fadilah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit chit chat nih sama Ustazah ya, mau ngobrol sedikit. Ustazah, kalau boleh tahu kampungnya di mana? Saya nggak punya kampung sebenarnya. Oh, gimana tuh jadi? Orang di Jakarta Jakarta. asli, tapi punya suami kebetulan orang Sumatera Utara, Medan. Wah, berarti tahun Lebaran ini ke sana? Setiap tahun insya Allah pulang ke Medan. Alhamdulillah. Nah, terkait tausiah yang akan disampaikan berikutnya, Ustazah, boleh dibocorkan sedikit saja mengenai apa tausiahnya? Saya pengen spill sedikit saja karena Ramadan ini adalah bulannya berbagi. Maka salah satu hal yang dipelajari dari ibadah Ramadan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih pintar lagi dalam merasa. Maksudnya bukan merasa makanan, tapi merasakan kesedihan orang lain, merasakan kepedihan orang lain, lebih peka lagi terhadap sesama dan lebih giat lagi dalam berbagi apapun sekiranya yang kita miliki. Masya Allah. Baik, tunggu dulu ya Ustazah, jangan di-spill semuanya ya. Kita akan simak tausiahnya secara lengkap sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri.